Di dekat perguruan tinggi yang ada di pusat kota, berdiri sebuah rumah kos. Di Jalan Kertanegara, rumah itu terlihat tua dan sunyi. Pagar yang mulai berkarat, dinding yang kusam, dan jendela-jendela yang tampak selalu tertutup. Setiap malam, rumah ini tidak hanya diselimuti kegelapan, tapi juga misteri yang tak pernah terungkap. Ada 6 mahasiswi yang baru tinggal di rumah kos itu. Mereka datang dari berbagai penjuru dan kuliah di kampus yang sama. Mereka berharap menemukan kenyamanan dan kedamaian di rumah kos tersebut yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus mereka. Tapi mereka tak tahu bahwa rumah ini menyimpan rahasia kelam yang tak akan pernah mereka lupakan. Mereka tinggal berdampingan dengan yang tak kasat mata. Ayuk adalah gadis yang pertama kali merasakan ada yang salah dengan rumah kos itu. Waktu itu, ia tengah menyapu lorong di malam hari. Angin malam yang masuk melalui jendela menambah suasana yang terasa semakin mencekam. Ayuk merasa ada yang mengawasinya. "Siapa itu?" bisik Ayuk dalam hati. Di pojokan lorong, di tempat yang selalu gelap, berdiri sesosok yang tak mungkin Ayuk lupakan. Pocong, wajahnya tak terlihat jelas. Hanya mata kosong yang memandang lurus ke arahnya. Ayuk berlari, meninggalkan sapu yang tergeletak di lantai. Langkahnya berat, namun matanya tetap tertuju pada pojokan yang kini kosong. Pocong itu, entah sudah hilang atau menghilang begitu saja. Di hari yang berbeda, Anggi, yang baru selesai belajar, sedang duduk di kamarnya. Pintu kamarnya tertutup rapat, tapi malam itu, suara derit pintu yang tidak bisa dia jelaskan membuat Anggi berhenti dari kegiatannya. Pintu kamar yang selalu terkunci itu perlahan terbuka, seperti ada kekuatan yang mendorongnya. Anggi melihat sesosok wanita berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajah, melayang keluar dari kamar yang tertutup itu. Anggi hanya bisa menatap tak percaya. Dengan cepat, Anggi berlari keluar kamar, menutup pintu dengan keras. Ia tahu, bukan halusinasi, tapi sesuatu yang mengerikan telah menyentuhnya. Malam itu Anggi tidur di kamar Santi dan Ola, dan dia tidak bercerita kepada mereka tentang kejadian tersebut. Saat ditanya Santi, "Kenapa wajahmu kok ketakutan gitu, Ngi?" Dia hanya menjawab, "Ndak apa-apa kok," tapi wajahnya terlihat begitu pucat. Malam itu mereka tidur bertiga. Pada malam berikutnya, Santi dan Ola sedang duduk santai di kamar, saling bercanda dan berbicara tentang hal-hal ringan. Tapi udara malam terasa aneh, seperti ada sesuatu yang mengintai dari atas mereka. Santi mendengar, kayak ada suara langkah di atas langit-langit. Suara itu semakin jelas. Berat, langkah kaki yang tidak seperti tikus, tidak seperti apapun yang mereka kenal. Santi memalingkan wajahnya, dan matanya langsung tertuju pada ventilasi. Di atas, ada sesuatu, sosok besar, hitam, dengan mata merah menyala, duduk diam di atas langit-langit, menghadap ke bawah. Nafasnya berat dan dalam. Genderuwo, mereka tak bisa bergerak, hanya bisa melihat sosok itu, dan berdoa agar ia tidak turun. Namun kejadian-kejadian janggal dan menyeramkan tidak berhenti sampai di situ saja. Diceritakan pada hari berikutnya, Hani yang baru saja dari perpustakaan. Ia berjalan menuju rumah kos, melihat sepeda motor yang diparkir di halaman. Temannya Rian sedang mengantarkan buku yang ia pinjamkan. Tapi ketika ia melangkah mendekat, ada yang aneh. Hani bertanya kepada temannya, "Rian, itu anak siapa?" Tiba-tiba, 2 anak kecil berpakaian lusuh duduk di atas motor Rian. Mereka tertawa pelan, namun tawa itu terdengar serak, tidak seperti tawa anak-anak. Hani merasa ada yang tidak beres. Rian berlari terbirit-birit, meninggalkan motor yang jatuh dengan sendirinya. Hani hanya berdiri, membeku, dengan mata yang tak bisa melepaskan pandangannya dari 2 anak kecil yang tak tampak lagi. Suasana malam itu sangat berbeda dari biasanya. Rumah kos yang besar dan terbuka kini terasa sesak. Semua penghuni yang ada di dalam Santi, Ayuk, Anggi, Ola, dan Hani merasa ada yang salah. Meski mereka berusaha mengabaikannya, mereka berkumpul di salah satu kamar, mencoba bercanda dan berbicara tentang hal-hal ringan, meski ketakutan yang terus menggerayangi. Tapi di luar kamar mereka, sesuatu yang jauh lebih buruk sedang menunggu. Tiba-tiba, suara itu datang lagi. Langkah berat, gemeretak, seperti sesuatu yang besar berjalan di langit-langit. Langkah yang sudah mereka dengar berkali-kali, namun kini terdengar lebih mendekat. Setiap detik terasa semakin berat. Semua penghuni kamar itu merasakan sesuatu yang menekan dada mereka, sesuatu yang tak bisa mereka lihat, tapi bisa mereka rasakan. Tiba-tiba,
suara itu berhenti. Sunyi, hening. Tapi keheningan itu justru membuat ketakutan semakin nyata. Tiba-tiba, terdengar suara gedoran keras yang menghentak pintu kamar mereka. Gedoran itu semakin keras, semakin cepat, hingga rasanya dinding-dinding kamar mereka akan runtuh. Tapi ketika mereka membuka pintu untuk melihat siapa yang menggedor, tidak ada siapa-siapa di luar. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara, hanya angin yang berdesir. Namun, ada yang tidak biasa, ada bau amis, seperti bau darah yang tercium di udara. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang menakutkan itu, terdengar suara tangisan bayi. Suara tangisan yang sangat jelas, datang dari dalam rumah. Dari kamar yang selalu terkunci, kamar yang tak pernah dibuka. Mereka semua saling pandang, saling memandang dengan mata yang mulai dipenuhi ketakutan yang tak terungkapkan. Mereka semua tahu, suara itu bukan suara dari dunia mereka. Itu suara yang datang dari sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Suara bayi yang tangisannya penuh penderitaan. Begitu nyaring, mengiris telinga. Semua perasaan mereka terperangkap dalam kengerian yang semakin dalam. Mereka merasa terjebak di dalam rumah yang tidak hanya besar, tapi juga gelap. Setiap sudut rumah itu seakan menyimpan rahasia, menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Suara itu datang dari kamar yang tertutup rapat. Tapi kali ini bukan hanya pintu yang digedor, seolah ada sesuatu yang menabrak dan menghancurkan segalanya di dalamnya. Mereka semua berlari keluar kamar, mencari jalan keluar. Tetapi, lorong rumah kos itu tiba-tiba terasa begitu panjang, begitu gelap, dan seolah tak berujung. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang semakin meluas. Mereka hanya ingin keluar, mereka ingin lari, tapi pintu utama rumah kos itu terkunci. Mereka tidak bisa keluar. Di saat itulah, terdengar suara berat yang datang dari belakang. Suara yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Suara langkah besar, berat, tak manusiawi, yang semakin mendekat. Mereka tahu, itu bukan lagi hanya sekedar suara. Itu adalah sesuatu yang datang untuk mereka. Dengan panik, mereka berlari keluar. Mereka berlari tanpa menoleh lagi ke belakang. Mereka hanya ingin meninggalkan rumah itu, rumah yang kini terasa seperti penjara yang penuh dengan teror dan bayangan mengerikan. Mereka semua berlari menuju kos teman mereka masing-masing, meninggalkan rumah kos Kertanegara yang kini terasa seperti rumah yang dihantui oleh masa lalu yang kelam. Langkah mereka terasa berat, tapi rasa takut yang menggerogoti hati mereka membuat mereka berlari lebih cepat. Malam itu, mereka tidur dengan cemas di kos teman-teman mereka. Meskipun mereka akhirnya bisa keluar dari rumah itu, ketakutan yang mereka rasakan tidak pernah benar-benar hilang. Mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi malam itu. Pagi berganti malam, dan keesokan harinya, Retno akhirnya kembali ke rumah kos Kertanegara. Setelah beberapa hari pulang ke kampung halaman, ia merasa lega bisa kembali kos. Namun, begitu ia sampai di depan rumah kos, sesuatu terasa tidak biasa. Pintu itu terbuka begitu saja, tanpa perlawanan. Retno tertegun, merasa ada yang tidak beres. Dengan perlahan, ia melangkah masuk ke dalam rumah kos yang sepi itu, mencoba mencari teman-temannya. Namun, yang ia temui hanyalah kesunyian yang menyelimuti seluruh rumah. "Santi, ayo, Hani, kenapa sepi banget? Ada apa?" Retno berjalan masuk ke kos sambil memanggil temannya. Ia memasuki lorong rumah kos yang gelap. Mata Retno terus mencari di setiap kamar, berharap bisa menemukan setidaknya satu dari teman-temannya. Namun, yang ia temui hanya kekosongan yang mencekam. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari atas. Suara itu semakin mendekat, langkahnya berat, seolah sesuatu yang besar sedang bergerak di atas langit-langit. Retno menatap ke atas, menggigil, takut akan apa yang mungkin ia temui. Tiba-tiba, dari arah kamar yang selalu terkunci, terdengar suara tangisan bayi. Tangisan yang nyaring, penuh penderitaan. Retno terdiam. Itu adalah suara yang sangat jelas, dan sangat tidak wajar. Retno mengarahkan langkahnya menuju sumber suara itu, ke kamar yang tidak pernah dibuka. Tetapi, saat ia mendekat, pintu kamar itu terbuka sendiri, seperti sesuatu yang menunggu di dalam. Dengan tangan yang gemetar, Retno melangkah masuk ke dalam kamar itu. Di sana, semuanya sepi.
Hanya ada bayangan yang menyelubungi sudut-sudut kamar. Saat Retno tengah terperangkap dengan ketakutannya, Mega, teman yang tidak tinggal di kos itu, datang untuk menemui Retno. Mega yang baru saja mendengar kabar bahwa Retno sudah pulang, memutuskan untuk mengunjungi rumah kos tersebut. Namun, saat Mega datang, ia terkejut melihat keadaan rumah kos yang begitu sepi dan kosong. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. "Retno, apa kamu ada di dalam?" panggil Mega dari luar. Saat Mega menatap ke arah jendela yang sedikit terbuka, ia melihat sosok wanita berbaju putih berjalan keluar dari salah satu kamar yang tertutup rapat. Rambut panjangnya menyapu lantai, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. "Siapa itu?" teriak Mega. Sambil berlari keluar, Retno berteriak, "Tidak ada siapa-siapa Mega. Aku sendirian, aku baru masuk ke sini. Yang lain tidak ada, gak tahu kemana." Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, sosok itu menghilang dengan cepat. Malam itu, Retno memutuskan untuk menginap di kos Mega. Sekali lagi, rumah kos Kertanegara kembali menyimpan rahasia yang lebih besar. Rahasia yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan siapapun yang masuk ke dalamnya, tidak akan pernah bisa melupakan apa yang mereka temui. Setelah malam-malam penuh ketakutan itu, dan dengan segala kejadian mengerikan yang tak terlukiskan, keenam gadis itu, Santi, Ayuk, Anggi, Ola, Hani dan Retno akhirnya sampai pada keputusan yang tak terhindarkan. Mereka tidak bisa tinggal di rumah kos Kertanegara lagi. Rumah itu, yang seharusnya menjadi tempat mereka merasa aman, kini telah menjadi tempat teror yang menyesakkan dada. Keesokan harinya, mereka mengumpulkan keberanian, meskipun perasaan takut dan trauma masih mengikat kuat di hati. Dengan berat hati, mereka mengemas barang-barang mereka dan meninggalkan rumah kos Kertanegara untuk selamanya. Tempat itu, yang dulunya penuh harapan dan impian, kini hanya menyisakan kenangan gelap yang tak akan pernah terlupakan. Mereka pergi, rumah kos Kertanegara yang dulu penuh tawa, kini sepi. Ketakutan mereka akhirnya mengalahkan keberanian mereka untuk bertahan di sana. Dan dengan itu, penghuni rumah kos itu akhirnya pindah-pindah mencari tempat yang lebih aman, tempat yang bisa memberi mereka ketenangan kembali. Namun, meskipun keenam gadis itu telah meninggalkan rumah kos Kertanegara, rumah itu tidak akan tetap kosong untuk waktu yang lama. Tahun berganti, penghuni baru datang, tak tahu apa yang telah terjadi di dalamnya. Mereka memasuki rumah itu dengan harapan baru dan pikiran bahwa mereka akan merasa aman. Tapi mereka tak tahu bahwa rumah ini menyimpan lebih banyak rahasia dari yang bisa mereka bayangkan. Dan di malam yang sepi, di ruang yang gelap itu, kita akan mendengar suara yang sama. Suara yang menggema di seluruh rumah itu, seolah tak pernah hilang. Suara langkah, suara gedoran, dan suara tangisan bayi. Seperti rumah itu, tidak pernah ingin mereka pergi. Cerita ini diangkat dari kisah nyata dari salah satu penghuni kos tersebut. Bagi kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman pribadi dan berkenan untuk saya buatkan cerita narasi seperti ini, bisa kirim saja ke email Lantai 2. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Salam dari Lantai 2.